Jadi sebelum kita nak cerita kenapa Sulu ni nak sangat Sabah, kita kena tahulah Sulu ni terletak di mana. Sulu ni dia bukan negara, tapi dia sekarang ni salah satu wilayah di dalam Filipina lah. Jadi Sulu ni terletak di bahagian selatan Filipina. Jadi dia berdekatan dengan Sabah. Secara sejarahnya pula, Sulu ni dia berbudaya Melayu. Dia ada sultan beragama Islam. Jadi kerajaan Sulu ni pada zaman tersebut, pada abad ke-18, abad ke-17 dah ada, mereka mentadbir bukan saja terletak di selatan Filipina tu, tapi sebaliknya hingga separuh negeri Sabah yang ada pada hari ini. Orang kata kalau Empire Melaka tu besar, Empire Sulu pun pada ketika itu agak besar jugalah. Jadi itu adalah Sulu, dan sampai sehingga ke hari ini masih ada lagi Kesultanan Sulu, cuma mereka tidak lagi diiktiraf secara rasmi oleh kerajaan Filipina sendiri. Okey, jadi sejarah dia, bagaimana, apa hubung kait di antara Sabah dan juga Sulu? Sebelum Kesultanan Sulu mendapat tanah di Sabah ni, sebenarnya kawasan Sabah ni dimiliki oleh Empire Kesultanan Brunei. Sabah, yang kini menjadi bagian dari Malaysia, memiliki sejarah panjang yang melibatkan Kesultanan Sulu. Pada abad ke-17, Kesultanan Sulu mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari kekuasaannya setelah diberikan oleh Kesultanan Brunei sebagai tanda terima kasih atas bantuan militer. Namun, setelah berbagai perjanjian dan kolonisasi oleh Inggris, Sabah akhirnya menjadi bagian dari Malaysia pada tahun 1963. Sesuatu yang masih diperdebatkan oleh Kesultanan Sulu. Meskipun secara hukum internasional Sabah saat ini berada di bawah kedaulatan Malaysia, klaim Kesultanan Sulu terus hidup, terutama di kalangan keturunan kerajaan Sulu yang masih merasa memiliki hak sah atas wilayah tersebut. Kesultanan Sulu menganggap bahwa Sabah masih merupakan bagian dari wilayah mereka. Malaysia sendiri selama bertahun-tahun membayar sejumlah uang kepada pewaris Kesultanan Sulu sebagai bentuk sewa tanah, yang menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki status hukum yang belum sepenuhnya diselesaikan. Namun, pembayaran ini dihentikan setelah insiden Lahad Datu pada tahun 2013, yang menyebabkan ketegangan semakin meningkat. Pewaris Kesultanan Sulu melihat keputusan ini sebagai pelanggaran perjanjian historis, memperkuat alasan mereka untuk kembali memperjuangkan hak atas Sabah. Pada tahun 2013, sekelompok pasukan bersenjata yang mengklaim berasal dari Kesultanan Sulu menyerbu Lahad Datu, Sabah. Insiden ini berujung pada konfrontasi bersenjata antara militer Malaysia dan pasukan penyerang, mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa klaim Kesultanan Sulu terhadap Sabah bukan sekadar retorika. Operasi militer besar-besaran diluncurkan oleh Malaysia untuk menumpas kelompok ini. Tetapi insiden tersebut meninggalkan luka mendalam dan meningkatkan kewaspadaan Malaysia terhadap ancaman serupa di masa depan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pasukan yang mengatasnamakan Kesultanan Sulu tengah bersiap untuk melakukan serangan baru terhadap Sabah. Berbagai laporan intelijen menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan di sekitar perbatasan antara Filipina dan Malaysia. Kelompok-kelompok kecil yang bersenjata terlihat melakukan latihan militer di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, meningkatkan spekulasi bahwa mereka sedang bersiap untuk melakukan infiltrasi ke Sabah dalam waktu dekat. Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa mereka telah mendapatkan dukungan logistik dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam konflik ini. Kelompok yang mengklaim sebagai pewaris Kesultanan Sulu terdiri dari beberapa faksi. Beberapa di antaranya masih memiliki hubungan dengan keturunan Sultan Sulu, sementara yang lain merupakan kelompok separatis yang ingin memperjuangkan kedaulatan mereka. Mereka memiliki jaringan yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di selatan Filipina dan beberapa wilayah di Indonesia. Dukungan terhadap gerakan ini datang dari berbagai pihak, baik dari mereka yang memiliki kepentingan politik, maupun dari simpatisan yang percaya bahwa Sabah memang harus dikembalikan kepada Kesultanan Sulu. Pemerintah Malaysia telah meningkatkan keamanan di Sabah sejak insiden Lahad Datu. Saat ini pasukan militer Malaysia memperketat pengawasan dan melakukan patroli di daerah-daerah yang dianggap rentan terhadap serangan mendadak. Berbagai langkah pengamanan dilakukan, termasuk peningkatan kehadiran pasukan elit, penguatan pos-pos perbatasan, serta pemantauan ketat terhadap jalur-jalur laut yang sering digunakan oleh kelompok bersenjata untuk menyusup ke wilayah Malaysia. Malaysia memiliki angkatan bersenjata yang cukup kuat dengan persenjataan modern. Namun,
ancaman dari kelompok kecil bersenjata yang menggunakan taktik gerilya bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pertahanan negara. Serangan mendadak dengan taktik gerilya seringkali sulit dideteksi dan dapat menimbulkan kerusakan besar sebelum militer bisa memberikan respons yang efektif. Oleh karena itu, Malaysia tidak hanya bergantung pada kekuatan militernya, tetapi juga pada kerjasama dengan masyarakat setempat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di daerah mereka. Milisi Sulu yang berada di Filipina dilaporkan akan melakukan serangan ke wilayah Sabah, Malaysia. Hal ini terungkap dari laporan yang dimuat South China Morning Post yang didapatkan dari pejabat senior Filipina. Serangan tersebut rencananya akan dilakukan pada Februari mendatang. Pertemuan rahasia di antara 19 wali kota di Provinsi Sulu, Filipina bahkan telah diadakan untuk membahas perekrutan 600 pejuang bersenjata dan untuk membentuk tentara kerajaan Sulu untuk menyerang Sabah. Selain itu, mata-mata telah dikirim untuk menjelajahi kota-kota pesisir. Februari 2022 dipandang sebagai waktu terbaik untuk melakukan penyerangan. Menegangkan yang datang dari negara tetangga Republik Indonesia, yaitu Malaysia dan Filipina. Benarkah demikian? Sejumlah media menuliskan bahwa milisi Sulu yang berada di Filipina akan melakukan serangan ke wilayah Sabah, Malaysia. Serangan tersebut didukung pejabat dari Filipina dan rencananya akan dilakukan pada Februari mendatang. Dalam laporan tersebut dikatakan ada pertemuan rahasia antara 19 wali kota di Provinsi Sulu. Bahkan akan ada perekrutan 600 pejuang bersenjata untuk membentuk tentara kerajaan Sulu guna menyerang Sabah. Sumber pejabat senior pemerintahan Filipina juga menyebut bahwa mata-mata telah dikirim untuk menjelajahi kota-kota pesisir. Hingga saat ini Kesultanan Sulu memang mengklaim Sabah sebagai wilayahnya, di mana insiden bahkan sempat terjadi di 2013, yaitu 9 polisi dan tentara Malaysia serta 6 warga sipil tewas dalam invasi yang dilakukan milisi Sulu mengepung wilayah Lahad Datu yang diperebutkan. Sedikit dari saya cuma ingin mengajukan pertanyaan kepada kerajaan Malaysia, sama ada Sabah ini masih relevankah kepada kerajaan Malaysia? Kita mau tanya, kenapa asal-usul Sabah kita selalu dinafikan? Tapi hasil kekayaan Sabah selalu diambil, dibawa ke sini untuk membangunkan persekutuan Malaysia. Tapi Sabah tetap miskin dan mundur, dibiarkan dan keselamatan Sabah selalu diperolok-olokkan, dipersendahkan. Jadi kita mau tanya kerajaan Malaysia, adakah Sabah ini masih penting, masih relevan untuk berada dalam Malaysia? Itu saja. Terima kasih. Bahwa selama ini kadang-kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina, bah. Dia bilang kamu tinggal atas popola, kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita diangkut ke tempat lain. Filipina sendiri memiliki hubungan rumit dengan Kesultanan Sulu. Meskipun secara resmi mereka tidak mendukung klaim Kesultanan Sulu terhadap Sabah, ada tekanan politik dari kelompok tertentu di Filipina yang mendukung perjuangan tersebut. Pemerintah Filipina harus berjalan di atas tali yang tipis, berusaha menjaga hubungan baik dengan Malaysia sambil menghindari konflik dengan kelompok-kelompok pro-Sulu yang ada di negaranya. Sabah merupakan wilayah yang kaya sumber daya alam, termasuk minyak dan gas. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Malaysia mempertahankan klaimnya atas Sabah, sementara Kesultanan Sulu ingin merebutnya kembali. Selain itu, Sabah juga memiliki lokasi strategis di jalur perdagangan internasional, menjadikannya wilayah yang sangat berharga dalam konteks geopolitik. Penduduk Sabah sebagian besar merasa lebih nyaman berada di bawah pemerintahan Malaysia. Mereka khawatir dengan kemungkinan ketidakstabilan jika konflik antara Malaysia dan pasukan Sulu semakin memanas. Banyak warga Sabah yang menentang klaim Kesultanan Sulu dan lebih memilih mempertahankan status quo demi keamanan dan kesejahteraan mereka. Jika serangan benar-benar terjadi,
hubungan diplomatik antara Malaysia dan Filipina bisa memburuk. Malaysia bisa menekan Filipina untuk bertindak terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi dari wilayah mereka. Jika Filipina gagal mengambil tindakan, Malaysia mungkin akan mempertimbangkan opsi lain, termasuk melakukan operasi militer terbatas di wilayah Filipina untuk menghancurkan basis kelompok bersenjata yang menjadi ancaman. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran penting dalam meredakan ketegangan. Melalui jalur diplomatik, negara-negara anggota ASEAN bisa mendorong penyelesaian damai atas sengketa ini. Namun, ASEAN juga terbatas dalam kemampuannya untuk campur tangan secara langsung, karena prinsip non-intervensi yang dipegang teguh oleh organisasi tersebut. Jika konflik ini membesar, negara-negara lain seperti Amerika Serikat atau China mungkin ikut campur tangan. Hal ini karena kepentingan geopolitik yang dimiliki di kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat, misalnya, memiliki perjanjian pertahanan dengan Filipina dan mungkin akan memberikan dukungan dalam bentuk bantuan militer atau diplomasi untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Pasukan Sulu kemungkinan akan menggunakan taktik gerilya dengan serangan mendadak, sementara Malaysia akan mengandalkan kekuatan militernya untuk melawan dan mempertahankan Sabah. Bentrokan ini bisa berlangsung dalam waktu lama jika tidak ada solusi diplomatik yang dicapai. Dialog antara Malaysia, Filipina, dan pihak-pihak terkait bisa menjadi jalan keluar terbaik. Penyelesaian hukum internasional juga bisa menjadi opsi untuk menentukan status Sabah secara sah. Namun, sejarah panjang konflik ini menunjukkan bahwa menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak tidak akan mudah. Ancaman serangan terhadap Sabah merupakan isu yang tidak bisa diabaikan oleh Malaysia,